wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak, masih semangat? Semangat. Pertama kita biar semangat ya Bu, Pak. Kita berdiri dulu. Kita ice breaking ya Bu, seperti biasa. Kami datang untuk hadir dan bersemangat, gitu ya Bu, Pak. Ayo dong. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Terima kasih. Silakan duduk. Pertama, saya mau nanya nih, di rumah pernah nggak anak-anak nakal, Pak, Bu? Pernah Ibu. Pernah? pernah. Terus kalau nakal diapain? Dimarahin, jubit. Kok gitu? Ya biar kapok Bu, karena bolak-balik nakal, harus diomongi malah nakal, Pak. Bu. Iya. Oh, kayak gitu ya. Iya. Terus kira-kira itu baik nggak, Pak, Bu? Baik. Men aja ngulangi maling Bu. Oh, jadi kalau nyubit itu baik ya, Oh, biar iya. nggak ngulangin kayak gitu ya. Nggak ngulangi lagi. Padahal kita nih lihat nih dampak negatif kekerasan pada anak nih ada 2 ya, dampak fisik dan dampak non fisik. Nah, dampak fisiknya apa? Nah, seperti tadi yang jawab sama Ibu Novi ya, nyubit itu masuknya dampak fisik ya Bu, jadi nggak boleh loh nyubit kayak gitu. Nah, terus apalagi yang termasuk dampak fisik? Jangan Bu. Jewer, nah itu nggak boleh ya. Terus apalagi? Tabok. Wah, ditabok ya. Ya, itu juga nggak boleh. Ditendang, nggak boleh, dicubit, nabok ya. Nah, terus ini nih, dampak non fisik yang seringkali kita nggak sadar, Bu, Pak. Contohnya apa? Kita marah-marah. Terus apalagi? Ngambek. Ngambek. Iya, wong tuane ngambek. Didiamkan anak. Ya, dicuekin gitu ya anaknya. Ya bahasanya dicuekin. Terus apalagi nih yang termasuk ini yang akan berdampak non fisik kepada anak nih apa? Ora gelem sinau, Bu. Terus domai gitu ya, Iya. dimarahin gitu ya. Iya. Ini termasuk tadi itu termasuk dampak non fisik ya. Nih, anak jadi pemarah, anak jadi agresif, tidak percaya diri, sulit konsentrasi belajar. Kayak gitu. Jadi nggak boleh nih ya marah-marah ya. Iya, Bu. Terus Sampai kalau sini. masih ngeyel gimana Bu? Kalau masih ngeyel ya kita sebisa mungkin menasihati. Gimana caranya nasehatin? Jangan pakai marah ya, sabar ya. Ingat bahwa anak itu titipan Allah. Jadi jangan dimarah-marahin lah, kasihan. Nah, bandel tuh mau angel banget tuh berben. Ya sabar atuh. Sabar ya. Sabar ya Pak ya. Bandelnya gimana Pak? Bandele kena kokon aduh ora gelem. Kokon sinau ora gelem. Oh. Iya. Terus berantakin barang. Ya wis njogo wis kesu ya dijewer, Bu. Ya jangan lah, itu termasuk kekerasan apa tadi? Fisik. Kekerasan Oh, fisik oke. ya, nggak boleh. Pokoknya intinya kita harus sabar, Memberi contoh ya. memberi contoh yang baik ya kepada anak ya. Terus kita nih coba ya, tangannya menghadap ke atas seperti ini. Harus duit ya, Bu. Duit apa donga kayak gitu ya. Donga ben anak-anaknya sehat, pintar, manut, solehan. Terus kita terus bayangin nih di tangan kita ini ada pasir, setumpuk pasir penuh. Kemudian kita genggam erat. Apa yang dirasain?
kosong Bu. Kosong ya? Iya. Oh, berarti belum bayangin kalau di belum sini bayangin. ada pasir. Nah, coba dibayangin di sini ada pasir. Luber. Nah, kalau kita semakin menggenggam, itu akan luber ya. Terus pelajaran apa yang kita dapat dari kita praktek ini, pasir ini? Semakin digenggam semakin hilang Apanya Bu yang digenggam Bu? hasilnya. Pasirnya. Terus dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari Bu dari praktek ini? Tidak boleh mengekang. Tidak boleh Mengekang. mengekang anak. Jadi semakin kita keras kepada anak, semakin Anak sifat berani. ya Maksudnya anak itu berontak. berani. Kuat. Betul. Berontak. Jadi kita harus apa? Kalau anak nakal, Dikandani ya Bu ya. ya dikandani karo sabar. Sabar. Nah, gitu Pak Bu. Terus apa lagi pelajarannya? Oroli mukul. Roli mukul. Terus Memberikan contoh ya, Bu. Teladan lah. ya kita itu sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kayak gitu. Tadi nih kalau misalkan kita marah-marah anak jadi Pemarah. pemarah, mau anak-anak kita pemarah sama kita kan nggak mau. Jadi agresif, tidak percaya diri, anak-anak mau keluar nggak percaya diri, anak-anak mau kemana mau sekolah jadi nggak percaya diri. Jadi kita harus sabar ya Pak Bu. Terus sulit konsentrasi belajar yang imbasnya nanti prestasi menurun kayak gitu ya. Masih semangat Pak Bu? Masih. Bu Novi tadi kemana ya? Izin Bu, anaknya nangis. Lagi jalur es. Oh ya. Nah, kita ulas ya Bu, kita ulas kembali nih tentang dampak negatif kekerasan pada anak. Bu, kalau tahu nggak fisik itu apa? Dampak fisik itu yang seperti apa? Merah pipinya Bu, nek bar ditabuk. Terus Nek pas nyubit ring tangan ya besem. besem dia. Ada bekasnya. Heeh. Bener ora Bu nek kaya kowe punang nek fisik. Ya betul. Kalau fisik itu contoh ya, contoh. Kita kegores nih di tangan sini, berdarah kan, ada bekasnya. Itu dampak fisik. Nah terus apalagi tadi merah, merah di pipi, Benjol. benjol. Nah itu termasuk dampak fisik. Nah kemudian kalau dampak non fisik, Sakit hati. Nah, kowe Bu dampak non fisik sih apa ya Bu ya? nah dampak non fisik tuh misalkan anak-anak dimarahin, kira-kira terus gimana anak-anak? Nangis. Biasanya gimana kalau bapak ibu marahin anak, anaknya terus gimana? Ngambek ya? Jadi ikut-ikutan pemarah Bu, jadi berani Bu. Nah iya pemarah, berani. Itu apa yang dirasakan anak kayak gitu. Jadi kalau dulu pernah kecil kan bapak ibu, Ya, kalau dimarahin orang tua gimana? lari Bu, takut. Takut ya? Takut. Takut. Nah itu termasuk dampak non fisik. Pokoknya apa yang dirasakan anak nantinya. Nah terus Bu Novi punya anak berapa? Dua, Bu. 2. Yang nomor 1 Cewek. cewek kelas Kelas SMA. SMA ya udah besar. Terus yang kedua Cewek juga, Bu. cewek sekolah SMP. Kelas 2. Oh iya iya. Pernah nggak ibu beda-bedain 2 anak ini? Misal, si kakak belajarnya rajin nih, si adiknya enggak, kayak gitu apa gimana Bu? Kayaknya pernah, Bu. Pernah ya? Heeh. Terus gimana tuh anaknya tuh? Ya marah, Bu. Marah ya? Marah terus? Ya nggak suka dibanding-bandingin. Ya jadi jangan banding-bandingin ya. Kalau itu termasuk dampak apa nih? Dampak non fisik, Bu. Dampak non fisik. Nah jadi udah cukup jelas ya Pak Bu
mengenai perbedaan dampak fisik dan dampak non fisik ini. Kalau dampak fisik kita bisa lihat tuh bekasnya, ada bekas nyubit kayak gitu ya. Kalau non fisik lebih ke perasaan anak, kita marahin anak nanti anak jadi murung, pemarah, agresif ini kayak gitu ya Bu. Sudah jelas? Jelas. Takon lah Bu. Ya monggo. Nggih. Ada pertanyaan? Ada Bu, kita takon aku sing dampak non fisik Bu. Nah, supaya tidak terulang kembali nih Bu, dampak fisik ataupun jarene dampak non fisik, itu orang tua harus seperti apa Bu? Terus kalau sudah terlanjur di non fisik seperti apa? Nah, misal nakalnya misal susah belajar, anak susah belajar. Saat kemarin anak nggak mau belajar, itu apa yang Bapak lakukan? Dikancani Bu, Dikancani. dikancani sinau. Saat susah belajar, Iya dimain, ya ayo sinau, mau pada sinau tak jalan-jalan. nah itu termasuk untuk penyemangat anak-anak ya. Nggih. Jadi kalau untuk mengurangi dampak fisik dan dampak non fisik, kita apa? Harus mencontohkan dulu hal-hal baik. Jadi misal nyuruh anak mandi nih, yuk anak-anak mandi, bapak ibu nih belum mandi, itu kira-kira anak gimana? Ibunya aja belum mandi, kayak gitu kan? Jadi apa? Harus apa kita? Berikan contoh. Memberikan contoh sebagai orang tua kita. Kalau misalkan mau nyuruh anak mandi, kita harus mandi dulu, kayak gitu. Nggih. Ya kayak gitu ya contohnya ya. Ada pertanyaan lagi? Nggih, jelas Bu. Sudah jelas? Ya, saya yakin apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari di rumah ya Bu. Terima kasih sudah datang pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.